nggak usah takut, Nay. Sekarang, ini semua udah jadi rumah kamu. Jadi kamu nggak perlu sungkan lagi. Kamu istirahat ya. Bikin diri kamu nyaman. Kalau misalkan ada yang kamu nggak suka dari kamar ini, boleh kok kamu beresin atau kamu ganti. Ya? Thank you. Kita harus bicara. Banyak yang aku pengen tanyain soal pernikahan kita. Semua tuh sangat membingungkan buat aku. Nay, kamu tahu nggak? Aku lega banget kamu nggak terjebak pernikahan sama Devan. Itu yang paling penting sekarang. Jadi kamu jangan mikir yang lain dulu. Kamu istirahat aja dulu. Lo ada utang janji kan sama gue? Janji Cerita. apa? Cerita apaan? Nggak ada. Itu Van. Kenapa Gio jadi nikah sama Naila? Ngapain lo halangi gue? Aku cuma mau bilang sama kamu. Kalau kamu nggak suka sama Naila, terus kenapa kamu paksain? Terus Wilona gimana? Dia cinta sama kamu. Gue cuma mau lunasin janji. Janji kamu lunas. Tapi seumur hidup kamu akan menderita. Begitu juga dengan Wilona. Kamu tega ya bikin Wilona menderita juga? Maksud lo apa? Nahan-nahan gue? Gue nggak suka lo ikut campur urusan hidup gue. Ya wajar dong. Kita ini saudaraan. Lo itu cuma mau kuasain harta papa kan? Lo itu munafik, licik, sama kayak mama lo. Perlu kamu ingat, aku nggak pernah peduli soal harta. Aku cuma peduli soal Naila. Aku nggak bisa ngebayangin, setiap hari Naila bangun tidur, melihat orang yang tidak dia cintai, serumah, sekamar, dan hidup bukan cuma 1 atau 2 tahun, tapi berpuluh-puluh tahun. Emangnya kalian bisa menghadapi situasi kayak gitu? Gue nggak peduli Gio, semua ada resikonya. Tapi ini akan jadi beban buat kamu kalau kamu nggak percaya sama aku. Sebenarnya mau lo apa? Yang aku minta adalah pengertian kamu. Dan juga ngebebasin diri kamu dari beban yang akan kamu tanggung sekarang. Biar aku yang menggantikan kamu. Jadi lo tukeran peran sama Gio? Gue bahagia banget, Van. Nyata lo udah saling percaya sama Gio. Lo yakin sama gue, Gio gak bakalan ingkar janji sama lo. Dia pasti bakalan ikutin apa yang lo suruh. Lo yakin sama gue, Van? Gio itu orang baik, beneran. Good morning, mantu mama yang sangat cantik. Morning, Tante. Kok tante? Sekarang kan udah harusnya mama. Iya, Mah. Sini. Tahu nggak? Mama dari dulu selalu kepingin punya anak perempuan. Sekarang terwujud. I'm so happy ada kamu, Naila. Rapi banget, Mah. Mau kemana? Kayak mau ngantor aja. Iya dong, sayang. Kan selama ini perusahaan papa kamu vakum karena dibekukan. Sekarang udah aktif lagi, jadi mama bisa turun tangan langsung untuk mimpin. Kan kalian sudah menikah. Mama titip mantu mama ya. Oke, mama pergi dulu. Bye kids. Tunggu. Aku mau Mama menghormati keputusan surat wasiat Om Adrianto.
Oh iya, ini Mama juga sekarang menghormati keputusan surat wasiatnya almarhum suami Mama kan? Mama cuma bantu aja Naila. Nggak bisa, Ma. Perusahaan ini cuman boleh aku yang pegang. Apa kamu yakin bisa memimpin perusahaan ini? Apalagi kalau Mama ingat, experience kamu itu kan hanya waitressing dan office girl, bener kan? Nggak gitu juga ngomongnya, Ma. Mama nggak perlu ngehina Naila kayak gitu. What did I say? Emang ada yang salah dengan omongan Mama? Kan Mama hanya berbicara soal fakta. Mungkin Mama dan Gio anggap aku berlebihan. Tapi aku tetap pada keputusan. Cuman aku yang boleh pegang perusahaan. Ma, Naila, tenang. Kalau alasan Naila karena mau patuhi wasiat Papa, Naila bener, Ma. Mama nggak boleh memaksakan diri. Biar Naila yang memimpin perusahaan. Aku akan bantu kamu, Nay. Maaf, Gio. Tapi ini berlaku untuk siapapun termasuk kamu. Gak ada yang boleh megang perusahaan ini selain aku. Kamu ngapain datang ke sini? Saya harap kita bisa menyampingkan masalah pribadi kita. Lihat saya kesini, saya ingin kamu untuk membantu saya di perusahaan Om Adrian. Selamat pagi semuanya. Maaf Pagi, saya telat. Hari ini saya minta maaf karena mendadak sekali mengundang bapak-bapak sekalian. Karena saya mau memperkenalkan pemilik baru dari perusahaan kita. Tentunya pengganti dari almarhum suami saya, Adrianto Abimanyu. Ma, maksud Mama mau kenalin Naila. Ma, dia belum siap. Dia... Mama kan hanya menjalankan keinginan istri kamu. Mama hanya ingin mempermalukan Naila. Jadi ini cara kamu ya? Ngedeketin saya, buat nyiksa saya. Terserah kalau kamu berpikir seperti itu. Berarti saya udah salah menilai kamu. Permisi. Yalah. Soal tulisan kamu di kaca Retro Cafe. Saya berusaha percaya sama kamu. Setelah kamu mengakui dosa kamu, mencelakai mama saya dan Om Adrianto. Saya berusaha percaya kamu berniat baik setelah kamu melakukan kesalahan. Saya kecewa, marah, sakit hati. Tapi saya berusaha kasih kamu kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kamu. Kalau ternyata kamu seperti ini, saya udah sia-sia percaya sama kamu.
kamu mau ngapain di sini? Kamu nggak diundang. Saya nggak diundang. Harusnya tante juga nggak diundang. Kamu jangan mempermalukan diri kamu. Kami di sini sedang rapat bisnis. Dan kamu lihat deh penampilan kamu. Sangat-sangat tidak representatif. Buka jas lo. Buka. Devan, kamu jangan kurang ajar. Sekarang sudah pantas. Saya Devan Abimanyu, anak pertama dari Adrianto Abimanyu. Ada apa mbak? Enggak, ini saya mau ambil sampah kok. Nggak bisa dibuka. Kunci ya? Tolong, ada orang di luar. Tolong saya kekunci. Tolong. Tolong. Bapak-bapak, sekali lagi saya mohon maaf karena keterlambatan ini. Karena pemimpin baru ini masih muda dan belum ada pengalaman sama sekali memimpin perusahaan. Ibu Tamara lebih senior. Ibu lebih pantas pemimpin perusahaan ini untuk menggantikan Pak Ardianto. Saya tidak setuju kalau Tamara yang pimpin perusahaan ini. Bagaimana bisa perusahaan papa saya dipimpin sama wanita bermuka dua dan gak bisa dipercaya? Kita bicara dulu. Gua bisa jalan sendiri. Tolong. Tolong bukain pintunya. Mbak, tolongin saya mbak. Saya kekunci di dalam. Sebentar ya mbak, saya panggil security dulu. Ada apa ini, Bu? Di dalam ada yang kekunci, Pak. Ada orang kunci di dalam. Oh ya udah, saya ambil kunci serep dulu, Bu. Untung. Kok bisa dikunci sih? Kan masih jam kerja. Ya udah.
Terima kasih ya. Iya, Bu. Devan, kamu harus bisa tempatkan diri kamu di dalam. Itu rapat kantor. Di dalam ada aturannya, ada etikanya. Gio. Gue aneh sama lo. Lo bilang lo gak berminat sama sekali sama hartanya papa. Tapi ngapain lo datang ke rapat ini? Lo duduk di sebelah nyokap lo, di kursi utama. Aku memang gak peduli sama harta papa. Dan aku juga gak mau memimpin rapat ini. Tapi posisi kepemimpinan kosong. Ya jadi mau gak mau keluarga kita yang harus tempatin sementara ini. Sementara, tapi kenapa nyokap lo itu ngotot banget pengen jadi pemimpin di perusahaan ini? Aku kasih tahu kamu sekali lagi ya. Kalau kamu nggak paham apa-apa, ya udah diem. Kamu jangan nuduh. Di dalam jadi kacau. Kita jadi malu sama semua pemegang saham dan direktur perusahaan ini. Ini sama aja ngejelekin nama papa. Biarin semuanya kacau. Biarin semua orang tahu gimana bobroknya keluarga lo. Skandal yang nyokap lo buat. Anak-anak kecil ikut rapat jadi kayak gini. Hehe, pembunuh. Ngapain lo kesini? Nail, kamu ngapain ngajak Aska kesini? Berani-beraninya lo ninjek kantor orang yang udah lo bunuh. Biar gue usir. Stop. Tunggu. Aku mohon, tahan emosi kalian. Aska kesini. Karena aku yang bawa. Aku percaya, Aska punya kapasitas yang pantas untuk dampingin aku. Dan mulai sekarang, Aska adalah orang kepercayaan aku di kantor ini. Kamu lupa dia siapa? Papa dihabisi nyawanya oleh dia. Dan kamu minta dia untuk bantu kamu pimpin perusahaan papa. Mana hati nurani kamu? Apa nggak ada orang lain yang pantas selain dia? Saya Naila Aryaseta. Saya ditunjuk oleh papa kalian sah secara hukum waris sebagai pemilik warisannya. Jadi semua keputusan adalah mutlak keputusan saya. Kalau kamu ngebantah, berarti kamu bermasalah dengan saya. Kita masuk. Selamat pagi. Well, rapat bakalan seru banget. Ngapain Bu Aska? Ini rapat pemegang saham dan BOD. Ini rapat internal, bukan rapat antar perusahaan lain. Saya tahu. Pak Aska, silakan duduk. Maaf saya terlambat. Ilona silakan duduk. Terima kasih Bu Naila. Oh, Nela, silakan dulu.
Tolong, Dek. Gimana rasanya Tante? Pimpinan tercepat dalam sejarah. Baru aja diangkat, turun lagi jabatannya. Kasian banget ya Tante. Istri seorang pimpinan perusahaan gak dapat apa-apa. Diam. Perkenalkan, saya Naila Aryaseta, pewaris tunggal seluruh saham milik Adrianto Abimanyu. Sudah saya bilang kan Naila, gak akan ada yang percaya dengan tampilan kamu sebagai pemimpin baru perusahaan ini. Baik, saya minta maaf datang terlambat. Bukan karena saya nggak menghargai waktu, tapi karena ada yang ngunciin saya di kamar mandi. Naila, gak pernah ada isu-isu aneh di perusahaan ini sebelumnya. Jadi, gak usah cerita yang lain ya. Sebagai pimpinan baru di sini, saya mohon kerjasamanya. Kiprah Anda semua di perusahaan ini saya hargai sepenuhnya, dan saya harap kita bisa bekerja sama di perusahaan ini. Memangnya kamu tahu perusahaan ini bergerak di bidang apa, Naila? Kok yakin sekali ngajak orang bekerja sama? Oh iya, ngomong-ngomong saya lupa, background pendidikan kamu apa ya? Bisnis? Jujur, saya memang belum punya pengalaman memimpin perusahaan. Dan jurusan kuliah saya juga nggak ada hubungannya sama bisnis. Jadi bagaimana ini? Kita akan menyerahkan pimpinan perusahaan kepada orang yang tidak punya background yang kompeten di bidang bisnis? Ada nasib ribuan orang bergantung di perusahaan ini. Saya mewakili kolega saya di sini menolak Naila sebagai pimpinan perusahaan. Kalau kalian menolak Naila menjadi pimpinan perusahaan ini, kalian keluar sekarang. Kenapa kamu usir? Semuanya jadi pergi kan? Itu kemauan mereka. Mereka nggak mau kamu menjadi pimpinan perusahaan ini. Berarti mereka harus keluar. Tapi nggak harus diusir kan? Semua masalah bisa dibicarakan dengan baik-baik. Kalau mereka nggak yakin sama saya masih bisa terima. Tapi tolong kasih saya kesempatan. Saya bisa buktiin kalau saya mampu. Kamu pasti bisa buktiin kalau kamu mampu di perusahaan ini. Ini kursi milik kamu. Dan kamu yang menentukan mau bekerja sama dengan siapa.
Gue suka gaya lo, bro. Naila, lo tuh kapan sih sadar dirinya? Lo emang udah jadi istrinya Gio. Dan lo boleh seneng juga, lo itu udah dapetin warisan tunggalnya harta kekayaan Om Adrianto. Tapi lo tuh masih belum pantas duduk di pimpinan perusahaan. Bayangin aja, seorang office girl tiba-tiba berubah jadi pimpinan perusahaan kelas dunia. Naila udah gak waras. Bisa-bisanya dia libatin pembunuh papa. Gua gak rela. Jangan menghina istri aku. Naila pasti punya alasan ngajak Aska. Lu masih bisa belain Naila? Istri lu berduaan sama Aska. Gimana pikiran lu? Ini semua pasti settingan. Naila sama Aska pasti udah kerja sama buat nguasain harta papa. Kamu jangan berisik. Ini kita di kantor. Kamu pikir aku juga rela sama tindakan Naila? Aku masih sakit hati sama Aska. Sampai kapanpun aku nggak akan pernah maafin dia. Tapi aku lebih kenal Naila daripada kamu. Dan aku yakin Naila nggak mungkin ngerencanain itu. Karena dia nggak sejahat itu. Lu harus bisa kendaliin Naila. Karena gua nggak mau pembunuh itu sentuh harta papa. Lo sebagai laki-laki dan suaminya Naila harus bisa ngatur dia. Atau gua yang bertindak. Kamu tuh gimana sih? Kenapa nguncinya kurang lama? Maaf Bu, maaf. Ini gara-gara kamu semuanya jadi berantakan, tau nggak? Kamu saya pecat. Wilona? Ternyata Tante Tamara sekarang mainnya pakai cara kasar ya. Tante nggak ngerti maksud kamu apa. Itu ngapain kamu foto-foto tadi? Buat apa ya? Kayaknya buat gibah, asik juga kali ya. Mau apa kamu kesini? Aku minta kamu pergi dari sini. Yang berhak nyuruh saya pergi, itu Naila, bukan kamu. Aku suaminya. Aku punya hak buat ngusir kamu. Ini urusan kerjaan, tolong profesional. Aska, kamu bisa tolong keluar sebentar? Pantas kamu gak bisa jadi bos. Kamu gak bisa yakinin orang. Gio, ini berat banget buat aku. Lepasin aja, Nay. Lepasin? Maksud kamu? Perusahaan ini. Lebih baik kamu lepas aja. Kamu nggak usah ikutan ngurus perusahaan ini. Evan. Tamara sama Office Girl. Maksudnya apa, Will? Ya, itu semua jawabannya ada di sini. Kenapa Tante Tamara sampai bener-bener yakin banget kalau Naila itu nggak datang ke rapat tadi? Itu karena dia dikunciin sama office girl. Lu yakin ya? Jangan ngasal. Ih, ngasal gimana sih? Pokoknya sekarang lo simpen dulu foto ini. Kalau seandainya Tante Tamara ngeselin lagi kayak tadi, kita pakai ini buat neken dia.
Gio, kenapa kamu bisa ngomong kayak gitu? Kamu masih belum siap. Dan aku nggak bisa ngeliat dan ngedenger orang-orang tadi memperlakukan kamu kayak gitu. Tapi Gio, Kamu nggak bisa mendapatkan kepercayaan pemilik saham lain. Dan mereka itu bisa jadi sangat kejam, Nay. Karena yang hanya mereka pikirkan itu profit, keuntungan. Kamu bisa sakit hati dan stres. Saran aku, mendingan kamu lepasin aja, Nay. Gio, kamu juga gak percaya sama aku. Kamu ragu sama aku. Aku bisa belajar. Semua juga butuh waktu, butuh proses. Semuanya gak instan, Gio. Aku bisa belajar dan aku yakin aku bisa. Sekarang ini kamu udah jadi istri aku. Dan suka atau enggak, aku nggak suka ngeliat orang-orang tadi meremehkan kamu. Jujur, Nay, aku tersinggung banget. Maafin aku, Gio. Terima kasih kamu udah mencemaskan aku. Tapi ini udah jadi keputusan aku. Apapun yang terjadi, aku akan hadapi semuanya. Aku keluar dulu. Naila. Naila, tunggu. Please, kamu dengerin aku dulu. Aku nggak tega ngeliat kamu kayak gini. Memimpin perusahaan sebesar ini nggak bisa dalam beberapa hari kamu belajarnya. Nanti ini bakal ngebebanin kamu. Aku paham, Gio. Aku sadar aku siapa. Makanya aku butuh orang buat ngajarin aku. Buat bantu aku. Aku harus banyak belajar. Aku tahu meskipun ini nggak gampang. Aku butuh dukungan dari kamu, Gio. Tapi kamu malah nggak yakin sama aku, malah ngecilin aku. Naila, aku dukung kamu. Aku nggak pernah ngeremehin kamu. Aku suami kamu. Justru aku lebih peduli sama kamu daripada yang lain. Aku paham tekanannya menjalankan perusahaan. Aku cuma khawatir aja kalau kamu nggak sanggup dan nanti kamu sakit terus nanti. Aska, Gio, aku harus pergi sama Aska untuk ngeliat pabrik. Kamu ngertiin ya, ini urusan kerjaan dan ini demi perusahaan papa kamu. Satu yang aku minta. Apa? Tolong percaya sama aku. Dan yakinin kalau aku bisa. Aku pergi dulu ya. Kenapa kamu kelihatan begitu tegang? Saya kemarin cuma memberi selamat sama kamu. Dari seorang office girl, memang kamu rezeki sekali. Langsung bisa menjadi kepala pemimpin dari perusahaan ini. Lihat aja gedung ini, hebat sekali. Saya nggak ada waktu buat bicara sama kamu. Kamu ingat ya, sekali kamu menyentuh saya bisa teriak. Dan seluruh security di sini akan kepung kalian. Dan akan terhubung otomatis dengan polisi. Kamu ini benar-benar sekarang udah lebih percaya diri. Dan sangat powerful. Iya, kenapa? Kamu tidak akan menikmati kekayaan ini untuk selamanya. Ngapain kamu di sini? Oh, saya tahu. Kamu lagi mau nyari proyekan baru ya? Sampai sebegitunya ya kamu ya, ngemis-ngemis cari kerjaan sama bos baru kemarin sore. Aska di sini karena dia yang membantu saya mengurus seluruh perusahaan peninggalan Adrianto.
Saya berhak menentukan dengan siapa saya berpartner. Kamu kenapa sih lama banget datangnya? Memangnya kenapa sih Mama minta aku cepat pulang? Mama khawatir. Hendra ngancem Mama lagi. Mama masih berhubungan sama Om Hendra. Enggak, bukan gitu. Mama tuh khawatir Hendra malah ngancem Naila. Karena dia tuh gak pernah mau ngerasa kalah. Tapi aku nggak takut sama Om Hendra lagi. Tapi Mama tetap khawatir sama keselamatan kamu dan Naila. Kalau Naila kenapa-kenapa gimana? Maksud Mama? Gio, Hendra itu gagal mendapatkan harta. Jadi dia pasti akan memastikan bahwa kamu dan Mama, kita nggak akan dapetin harta yang sama. Kamu ingat kan syarat pernikahannya? Kalau Naila sampai meninggal, harta itu tidak bisa dipindah tangankan ke kamu ataupun ke Mama. Nggak bisa. Dan Hendra akan memastikan bahwa itu terjadi. Aska sekarang menjadi batu sandungan bagi kita. Aska cinta mati sama Naila, bos. Dia nggak akan peduli walaupun Naila udah jadi istri Gio, bos. Kita kan makin susah untuk menjangkau Naila, bos. Apalagi ada Aska di samping Naila. Saya nyesel sekali merawat dan membesarkan Aska. Kalau waktu bisa diputar, saya akan buang dia. Apa rencana, bos? Kalau nggak sanggup, jangan ngeluh. Aku bukannya nggak sanggup. Aku bukannya ngeluh, tapi aku cuma lagi pusing. Coba periksa dulu dari yang paling penting. Ini apa? Kamu mau kemana? Ini di luar jam kantor. Saya mau pulang. Tapi kamu harus bantuin aku, ini masih banyak banget. Dihitung lembur ya, biar perusahaan yang bayar. Per jam juga gak apa-apa. Saya nggak butuh uang kamu. Edwin tunggu. Gue tuh belum selesai ngomong lo langsung pergi aja. Bil, lepasin kepala gue sakit, Bil. Lo cari informasi kan? Enggak. Jangan bohong. Ayo ikut gue, ayo. Ayo. Wilona. Kenapa lu masih duluan? Ini si Edwin, dia tuh nyari masalah sama gue. Dari tadi dia tuh kepo banget nyari informasi masalah Naila sama Aska. Lo pasti disuruh Hendra kan buat cari info. Tujuan dia apa? Lu tanya aja langsung sama bos Hendra. Lo nantangin kan? Hah? Lu emang dari tadi gak pernah baik. Lo aja. Lo aja, Fan. Lepasin! Kamu mau buktiin apa sih, Nay, sampai harus kayak gini?
Gio. Nggak apa-apa, Nay. Kamu santai aja. Maaf, aku ketiduran. Kamu nggak perlu minta maaf, Nay. Wajar kalau kamu kecapean. Ini udah jam berapa? Jam 11 malam. Iya, tapi aku pengen buktiin ke orang-orang kalau aku mampu. Masih ada besok, Nay. Dan kamu juga nggak akan bisa mempelajari semuanya dalam waktu semalam. Kamu nggak boleh memaksakan diri kamu. Kemana nih si Edwin? Telepon gak diangkat-angkat. Saya tahu. Om masih incar Naila. Saya sudah tidak ada urusan lagi dengan mereka. Saya tidak mau tahu. Jangan bohong. Saya juga tahu. Om masih incar harta papa saya. Saya sudah tidak mengincar harta warisan dari kalian, dari papa kamu. Saya sudah cukup kaya. Oh ya? Bos Hendra masih ingin menguasai harta Adrianto. Dia belum terima kekalahan. Om itu sahabat papa. Ada di samping papa di seumur hidupnya. Tapi apa? Om itu menusuk papa dari belakang. Bukan cuma itu. Om selingkuhi Tamara. Om ingin kuasain kekuasaan papa, bahkan istrinya. Diam kau. Kamu ngomong jangan sembarangan. Memang saya mengejar harta warisan. Papa saya gak akan pernah rela jika hartanya disentuh sama Om sepeser pun. Parasit. Sudah saya cek semuanya. Kita mengalami penurunan omset. Kita harus ke gudang. Ini file. Saya harus bicara sama kamu. Silakan, bicara aja. Tadi kamu ngomong apa sama Gio? Apa dia ngelarang kamu bantu saya untuk ngurus perusahaan ini? Kenapa kamu berpikir Gio melakukan itu? Sebenarnya mungkin bukan Gio yang larang, tapi mama mertua saya. Saya nggak ngerti kenapa Om Adrianto itu limpahkan beban seberat ini ke saya. Bahkan saya nggak tahu siapa kawan dan siapa lawan. Kamu sudah tahu jawabannya. Kok sepi sih? Pagi-pagi kayak gini. Tapi pintunya nggak dikunci. Udah kemana ya? Hendra, Mas Hendra. Kamu udah datang? Sepi. Kayaknya aku dengar suara tadi.
Kemana sih Mas Hendra? Harusnya sih udah nyampe. Oh nggak ada kabar. Selamat Pagi Pak Gerald. Pagi. Iya. Istri saya udah ada di kantor kan? Ah, udah ada di ruangannya Pak. Tapi Pak, tadi Bu Nela berpesan untuk nggak menerima tamu hari ini. Soalnya di dalam ada Pak Aska, Pak. Wow, kamu kelihatan cantik sekali. What? Masih janjian sama Hendra? Mereka mau ngapain? To the point aja. Kamu mau ngapain ketemu saya? Aku peringatin kamu ya Mas Hendra. Aku nggak akan terkena tipu daya kamu lagi. Aku tahu kamu nggak bisa menerima kekalahan, jadi kamu pasti akan melakukan segala cara supaya kamu bisa mendapatkan warisannya Adrian. Kamu pikir kamu sudah menang. Tapi sampai detik ini, kamu belum menerima warisan itu. Walaupun kamu sudah menikahkan Gio dan Naila. Ini hanya tinggal masalah waktu sebelum Naila menyerahkan warisan itu kepada saya. Ini laporan pekerjaan. Kalau memang pegawainya nggak kompeten, kamu harus pecat dia. Nggak bisa. Mereka kan punya keluarga. Ya gimana kalau ada anaknya? Gimana sekolahnya? Terus mereka juga harus cari makan. Emang kamu nggak mikirin? Itulah jeleknya kamu, Nay. Selalu menggunakan perasaan. Ini bisnis bukan sedekah. Kalau mereka bagus, kamu harus ragain. Tapi kalau jelek, ibarat penyakit, harus dituntaskan sampai ke akar-akarnya. Ya pasti ada cara lain, nggak harus langsung mecat kan? Bisnis itu kejam, Nay. Tapi kalau kamu mengeluarkan yang jelek, itu sama aja kamu menghargai yang bagus. Kamu benar, Nay. Kamu memang butuh orang seperti Aska. Bukan cuma kamu, tapi perusahaan kita. Kamu dan saya sudah terikat. Nyawa saya ada di tangan kamu. Nyawa kamu ada di tangan saya. Dan ingat, kita berdua yang merencanakan pembunuhan Adrianto. Ilona, dia pasti dengar pembicaraan kita. Kejar aja. Mau kemana lo? Edwin! Macem-macem sama gua. Aduh, buntu lagi. Jalannya nggak ada. Gue harus telepon Devan. Kemana lo? Tolong! Tolong! Mau lari kemana lo? Tolong! Tolong! Bang! Tolongin saya, Bang! Lu berdua masih ikut campur. Edwin! Aska, kamu harus makan, ini udah siang banget loh. Kamu ngajak saya makan. Iya, kita kan emang harus makan. Nanti kita nggak bisa mikir loh. Atau kita mau delivery aja? Saya bisa makan sendiri.
Apalagi suami kamu tersinggungan, protes lagi nanti sama saya. Saya mau cari makan di luar. Sampai kapan saya harus menjaga perasaan seperti ini? Yo, kamu baru datang. Udah dari tadi aku nungguin kamu. Terus kenapa nggak masuk aja? Aku lihat kamu sama Aska tadi ada di ruangan. Ya, jadi aku nggak mau gangguin kalian. Makanya aku pergi. Kamu cemburu? Yo, udah deh, aku malas bahas soal ini, aku capek. Aku memang mau bahas soal itu. Tapi gimana kalau kita makan siang dulu? Oke. Ayo. Ikut saya kamu. Saya mau bicara sama kamu. Saya nggak paham. Kamu pasti dengar sesuatu kan? Sampai kamu lari dari kami. Tolong! Orang ini mau culik saya, tolong. Bu, tolong Bu. Di situ orang jahat ya. Pergi nggak? Pergi nggak? Ayo. Kita harus bicara, Wilona. Minggir, Tante. Minggir nggak? Kamu nggak apa-apa? Mataku. Yaudah, kamu tunggu di sini dulu ya. Aku ambil mobil dulu. Iya, Will. Halo Naila, gue bisa ketemu sama lo. Will, kamu kenapa? Suara kamu lagi nangis? Gue butuh ketemu sama lo sekarang. Bisa kan? Gue bakal share lo, tapi lo datang sendirian. Oke, aku kesana, Will. Yuk, aku pergi duluan ya. Wilona ngajak aku buat ketemuan. Ya udah, aku anter ya. Nggak usah. Wilona maunya aku sendiri. Kamu urusin kerjaan dulu ya. Yaudah, aku pamit ya. Hati-hati, Ana. Om Hendra sama Tante Tamara mau nyelakain gue. Nggak mungkin. Kalau Pak Hendra aku percaya. Tapi kalau Mama Tamara... Ini serius, Nay. Kalau nggak ngapain gue takut ini? Will, kamu denger apa, Will? Mereka ngomong apa? Lo itu selama ini salah. Udah nuduh Aska sebagai pembunuh papanya Gio dan juga nyokap lo. Om Hendra dan Tante Tamara. Ternyata mereka selama ini merencanakan pembunuhan itu. Nggak, Will, ini nggak mungkin. Itu tuduhan yang kejam, Will. Gue tuh denger sendiri omongan mereka. Gue tuh nyaris ketangkep sama mereka. Will, kamu serius kan? Gue harus kasih tau Gio. Enggak. Kamu jangan telepon Gio, kamu jangan gegabah. Gue harus kasih tau Gio. Gio nggak mungkin percaya kalau yang ngelakuin itu mamanya sendiri. Aku aja masih nggak percaya, apalagi Gio.
gue minta sama lo ya. Lo jangan pernah tinggalin gue sendirian. Lo janji sama gue ya. Saya mau kamu bantu saya, Tere. Saya mau balas dendam atas kematian kakak saya. Jebak Naila untuk mendatangi kita. Iya, Bu. Setelah semua yang terjadi, Mama masih bersembunyi di balik identitas sebagai seorang ibu. Aku udah tahu semuanya, Ma. Saya terima semua kebencian dari orang-orang demi keselamatan kamu.